biar biar enggak apa namanya, biar enggak kelamaan teman-teman, karena kan takut enggak keburu kebagian takjil kan, karena harus open war sama yang lain ya. Jadi langsung aja kita mulai teman-teman. Duh, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya baru pulang dan ini agak kerepotan. Tapi ya alhamdulillah tepat waktu. Mungkin di materi kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis copywriting yang di pertemuan kemarin itu kita membahas mengenai fundamental copywriting. Ya, fundamental copywritingnya mengenai jenis-jenis copywriting. Nah, ada apa aja sih di jenis-jenis copywriting itu? Mungkin bisa digeser slide-nya ya, Kak. Oke, slide selanjutnya lagi yang ada 4 itu. Nah, jadi di dalam copywriting itu ada yang namanya brand copywriting, ada yang namanya marketing copywriting, ada yang namanya technical copywriting, dan juga SEO copywriting. Nah, sebetulnya ada banyak sekali untuk jenis-jenis copywriting ini. Cuma di sini kita bahas yang biasanya ada aja gitu, yang kebanyakan dipakainya ini. Meskipun ya banyak juga jenis-jenisnya dan nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut dan lebih detail. Karena kan apa namanya, kelas ini tuh hanya sebagai pengantar teman-teman mengenai apa digital marketing, mengenai hal-hal yang sifatnya skill-skill digital. Nah, pada praktiknya, oh suaranya kecil ya. Ini udah gede sih, udah full. Gimana? Ada suaranya nggak? Kalau misalkan masih kecil, aku deketin ke mic HP. Aku matiin video aja ya, biar nggak apa, biar enakan gitu. Oke, nah di apa namanya, untuk mengenai copywriting ini kita bahas yang biasa digunakan gitu ya sama orang-orang pada umumnya. Meskipun ya lagi-lagi banyak sekali copywriting di luar daripada ini. Cuma ya karena ini kita bahas yang umumnya ini, nah sisanya teman-teman bisa cari di kelas-kelas lain atau di apa namanya, di kelas-kelas gratis lainnya. Banyak kok, itu nanti bisa teman-teman cari atau nanti bisa saya rekomendasikan juga kalau memang teman-teman mau belajar mengenai skill digital marketing atau apa ya disebutnya ya, skill yang sifatnya digital lah itu. Nah, eh, apa sih yang namanya brand copywriting itu mungkin teman-teman masih pada bingung ya, ini copywriting begitu banyak gitu. Nah, kita bahas satu persatu. Brand copywriting apa sih? Yaitu sederhana teman-teman, brand copywriting itu yaitu tujuannya menyampaikan citra dan identitas brand. Nah, eh, untuk menyampaikan citra dan identitas brand itu yang seperti apa sih? Ya tentu yang kemarin sudah dibahas, yang apa namanya, ada yang kayak buyer persona, kemudian si si target marketnya itu seperti apa dan lain-lain. Nah itu jadi si brand itu kan karena nggak bisa apa, karena nggak bisa menggait semua kalangan, ya tentu aja harus ada ceruk marketnya tersendiri, harus ada segmentasi pasarnya sendiri. Semakin spesifik tentu saja lebih bagus. Nah, kalau mungkin teman-teman masih bingung, ini ada contoh-contohnya. Kita bisa lihat contoh dari brand copywriting. Nah, di sini misalnya untuk sepatu Kompas. Kompas, selera kaula muda yang berkelas. Nah,
Dia berarti kan itu tujuannya ya brand copywriting. Kenapa bisa disebut begitu? Karena tujuannya itu ya menyampaikan citra dan identitas brand. Nah, berarti sepatu Kompas ini identik dengan kaula muda yang berkelas. Sebatas itu makanya tak heran ketika kolaborasi yang diadakan oleh Kompas itu ya sifatnya untuk brand-brand yang mencitrakan dirinya sebagai brand yang cenderung muda gitu ke anak-anak muda itu ke sana. Jadi citra-citra itulah yang terus dikampanyekan oleh oleh si brand terhadap konsumen atau audiens supaya apa citranya itu terus melekat di benak konsumen atau audiens gitu sehingga ya lama kelamaan si brand itu orang udah nggak bingung lagi gitu ketika berbicara mengenai sepatu Kompas orang udah tahu oh ini sepatu yang citranya itu atau sepatu yang brand sepatu yang cenderung untuk setelan anak muda gitu sederhananya seperti itu. Nah kemudian ada yang namanya marketing copywriting. Apa sih marketing copywriting itu? Kita akan bahas, bisa di slide Kak. Kak bisa di slide ke bawah untuk yang marketing copywriting. Cek ada suaranya nggak? Ada, oke. Bentar, hostnya kita tunggu hostnya dulu. Mana? Kak udah siap belum hostnya? Oke. Nah, baik, mohon maaf ya teman-teman tadi ada kendala teknis, harap dimaklum. Oke, kita lanjut ya teman-teman mengenai marketing copywriting. Nah, apa sih yang namanya marketing copywriting itu? Yaitu sederhana, tujuannya itu menawarkan produk, solusi, dan manfaat pada konsumen. Nah, jadi untuk marketing copywriting ini bebas ya teman-teman. Teman-teman mau menawarkan apa? Mau menawarkan produknya kah? Mau menawarkan solusinya? Atau mau menawarkan manfaatnya pada konsumen? Atau mau ketiga-tiganya? Boleh banget, itu tergantung dari teman-teman. Bergantung pada teman-teman bisa mengelaborasinya atau enggak dari ketiga kebutuhan itu menjadi satu kalimat yang yang singkat karena kan copywriting itu harus singkat padat dan jelas enggak bertele-tele karena sifatnya persuasif. Nah, oke. Contohnya seperti apa sih marketing copywriting itu? Seperti ini contohnya teman-teman. Boleh di slide Kak. Oke, nah ini dia contohnya teman-teman. Gaya anti ribet. Aku pakai Uned. Nah, ada yang tahu nggak sepatu ini Uned Footwear? Ini tuh salah satu brand lokal teman-teman. Ya, dia menggunakan kampanyenya itu sederhana untuk marketing copywritingnya. Cukup bilang gaya anti ribet. Aku pakai Uned itu sebagai tagline gitu. Udah selesai. Nggak perlu bertele-tele. Nah, di sini kan artinya apa? Dia menawarkan selain daripada produknya, dia juga
apa namanya, memberikan solusi gitu untuk orang-orang yang kalau mau bergaya tuh atau mau tampil keluar apa namanya, keluar rumah itu ya harus ribet segala macam. Nah, di sinilah Unit Footwear itu menawarkan produknya sebagai gaya anti ribet itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya technical copywriting. Nah, apa sih technical copywriting ini? Cek cek ini bentar ya, teman-teman. Ada kendala. Oke, oke, kita lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud technical copywriting itu? Sederhananya ya memberikan edukasi secara mendalam gitu, teman-teman. Nah, memberikan edukasi secara mendalam dalam hal apa? Ya banyak gitu. Entah itu apa namanya, mau konten lewat sosmed atau lewat apapun itu, yang penting memberikan edukasi. Si brand itu memberikan edukasi terhadap konsumennya atau audiensnya itu mengenai produknya itu sendiri. Nah, ini dia salah satu contohnya ya, teman-teman, untuk technical copywriting. Nah, ini itu dari brand sepatu dari patrobas.id. Dia cuma bilang sepatumu berjamur. Nah, itu tuh aslinya kan ada 3 slide. Ya, dia mengedukasi untuk apa namanya, untuk audiensnya itu ya gimana caranya biar sepatunya itu tidak berjamur atau merawat supaya sepatunya yang berjamur itu biar hilang. Itu ada, itu nanti teman-teman bisa pantengin di IG-nya gitu. Nah, dengan menggunakan copywriting yang sederhana itu, dia mencoba menggunakan technical copywriting gitu, teman-teman, sebagai area pemasarannya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya SEO copywriting. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SEO copywriting ini? Yaitu konten yang ramah terhadap audiens dan teroptimasi di mesin pencari. Nah, apa yang dimaksud mesin pencari? Mesin pencari itu ya banyak itu, teman-teman. Seperti misalnya Safari kalau di iPhone, kemudian Microsoft Bing, kemudian ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, kemudian banyak gitu untuk mesin pencari itu. Yang intinya mesin pencari itu ya apa namanya, alat yang bisa menangkap keyword gitu. Nah, contohnya itu seperti apa? Misal kalau kita mengetik cara sepatu tidak bau gitu. Nah, nanti kan pada muncul tuh, meskipun ada ya yang muncul itu iklan-iklan gitu. Nah, kalau yang iklan itu namanya SEM, Search Engine Manager, atau Search Engine apa ya, saya lupa. Pokoknya yang SEM itu intinya itu adalah sama kayak SEO tadi, cuma dia versi yang berbayar. Makanya dia itu ada di atas gitu, teman-teman. Tapi ya itu dia bayar. Nah, kalau yang ini yang organik itu namanya SEO. Nah, apa namanya? Ini kan misal kita nulis cara sepatu tidak bau itu ada tuh. Ada yang dari Glints, ada yang dari Kompas, dan juga ada yang dari Tokopedia. Nah, sebisa mungkin kalau memang brand sepatu itu fokus dengan SEO copywriting, ya dia harus bagaimana caranya ketika orang mengklik mengenai sepatu apapun itu, dia ada di bagian atas gitu. Minimal jadi page one dari Google atau mesin pencari lainnya gitu.
Pejuan itu yang dari pokoknya halaman pertama 1 sampai 10 biasanya atau 1 sampai 8. Nah, itu yang penting pokoknya untuk SEO copywriting ini bagaimana namanya dioptimasi gitu sehingga si websitenya ini pelan-pelan dikenali oleh Google dan itu tentu agak repot gitu. Cuma ya namanya untuk SEO itu ya kayak gitu apa namanya kerjanya itu pelan tapi lama-lama dia itu naik itu kalau SEO. Nah, sedangkan kalau yang SEM tadi yang kalau misalkan kita klik apa namanya kalau kita mencari gitu di Google kayak tadi cara sepatu tidak bau dan ternyata di atas itu banyak sekali apa namanya iklan-iklan bersponsor itu namanya SEM. Itu ya kita berbayar gitu dan mungkin untuk traffic memang cepat gitu tapi ya itu nggak bisa mengukur SEO dengan SEM karena KPI-nya berbeda teman-teman. Nah, terus setelah mengetahui dari 4 tadi, gimana caranya kita menentukan copywriting yang bagus itu? Ya tentu aja pertama-tama kita harus menentukan copywriting kita mau pakai yang mana terlebih dahulu. Gayanya mau seperti apa, kemudian user apa buyer personanya seperti apa, kemudian target marketnya seperti apa. Karena ya tentu aja di tiap-tiap segmen itu memiliki teknik yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, ada yang kan lagi-lagi ada yang B2B, ada yang B2C. Kira-kira cocoknya pakai yang mana dari keempat itu? Itu harus dilihat secara detail gitu, nggak bisa plak-ketiplak teman-teman bikin copywriting. Ya harus dipikirkan dulu teman-teman untuk membuat copywriting itu. Apakah bisa untuk semena-mena misalkan cuma bikinnya dalam jangka waktu 2 menit bisa, tapi apakah efektif belum tentu itu teman-teman. Makanya harus dipikirkan terlebih dahulu secara sistematis gitu. Jadi di sini tuh kita harus berpikir sistematis dalam membuat copywriting meskipun ya pada akhirnya tetap nggak ada yang tahu yang harus yang penting ketika selesai ya coba dulu meskipun begitu tapi tetap berpikir sistematis itu harus teman-teman. Nah, selanjutnya ya tempatkan segala sesuatu itu ya pada tempatnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman segmennya atau misalkan si bisnisnya ini si brandnya ini B2B tapi teman-teman pakai copywriting yang apa B2C yang formulanya B2C kan gak masuk ya yang nantinya kalau misalkan ngiklan dan bu aja boncos teman-teman kan repot juga nanti kena omel karena budget perusahaan boncos atau kalau teman-teman mau ngiklan sendiri ya kasihan boncos kliennya gak ada kemudian kontennya nggak tahu kemana yang ada cuma apa namanya insight-insight doang gitu cuma angka-angka doang tapi teman-teman nggak punya konversi dari copywriting yang teman-teman buat kan percuma juga gitu makanya di sini tempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya jangan sampai teman-teman keliru. Nah sekarang kita masuk ke bagian struktur copywriting. Nah, di dalam struktur copywriting ini ada yang tahu gak teman-teman apa aja? Kalau ada yang tahu teman-teman bisa apa namanya bisa di kolom chat atau ya bisa open mic teman-teman. Silahkan. Oke, mungkin pengen pada langsung ya, nggak mau komunikatif, jadi mungkin langsung aja. Sebetulnya teman-teman di sini itu ada 5,
Cuma biasanya jarang dipakai yang duanya itu. Karena lagi-lagi tergantung dari posisi dan kita maunya seperti apa. Cuma yang paling sering ya cuma tiga ini gitu. Yang pertama headline, yang kemudian body, yang kedua itu body, yang ketiga adalah call to action gitu. Nah, headline ini ya apa namanya judul gitu. Nah, kemudian ada ini yang sebagai opsional namanya sub headline atau subjudul. Itu kadang dipakai, kadang enggak. Jadi saya nggak masukkan di sini dan kemudian di sini ada body yaitu sebagai informasi daripada headline dan kemudian ada call to action atau yang sifatnya ajakan kepada audiens atau konsumen. Dan yang terakhir itu biasanya ada tagline, tapi lagi-lagi untuk tagline dan juga subjudul itu jarang sekali digunakan. Nah, dari ketiga struktur copywriting tadi, kira-kira mana yang paling berpengaruh gitu? Tentu aja yang paling penting dari copywriting itu adalah headline-nya, teman-teman. Nggak mungkin boleh digeser slide-nya, Kak. Lagi yang sekali lagi. Nah, ini makasih, Kak. Nah, jadi headline dalam copywriting itu ya headline itu adalah iklannya iklan dan teman-teman itu harus bisa memahami hal ini. Nah, kenapa demikian? Karena ya apa namanya? Untuk iklan mungkin bisa jadi pertanyaan begini. Kenapa iklan-iklan entah itu di TV ataupun di medsos itu kita cuma sebentar paling berapa detik gitu. Ya karena itu tadi apa namanya bagaimana iklan itu bisa memanjakan mata penonton atau membuat penonton itu nyaman ya cuma berapa lama gitu. Kalau teman-teman bisa memanjakan mata penonton bisa lebih dari 1 menit ya alhamdulillah. Tapi kan kebanyakan paling cuma 15 detik, 30 detik aja itu udah jarang untuk bisa memanjakan mata penonton. Nah apalagi misalkan kalau headline-nya jelek, apalagi kalau di medsos. Kalau headline jelek ya bisa langsung kena skip gitu kan. Meskipun itu ada iklan. Itu. Nah, kenapa headline ini iklannya iklan kita ya karena si headline inilah kalau istilahnya sekarang tuh ya hook-nya lah. Hook-nya inilah yang menjadi penentuan apakah iklan kita akan dibaca sampai tuntas atau enggak. Karena ya kalau misalkan kita ngiklan headline atau hook-nya jelek ya percuma juga. Ya pada akhirnya semuanya nggak kebaca karena kan headline itu lagi-lagi salah satu indikator yang menjelaskan mengenai iklan gitu. Itu selanjutnya kita lihat beberapa contoh ya teman-teman. Nah, contoh di sini itu 5 formula rahasia ChatGPT. Modal ngetik doang, dapat ide konten seabrek. Nah, di sini itu saya ingin interaktif sih sebenarnya biar teman-teman nanti sama-sama paham gitu ya. Kira-kira headline di contoh ini tuh yang mana sih teman-teman? Boleh di kolom komentar kalau misalkan teman-teman nggak mau open mic ya. Saya tunggu jawabannya sampai 15.59. Setelah lebih dari itu nanti saya mulai untuk memberikan jawabannya. Oke, dimulai dari sekarang ya teman-teman.
Oke, benar teman-teman. Untuk jawabannya itu ya yang di bold ya teman-teman itu sebagai headline. Nah, adapun yang modal ngetik doang itu sifatnya itu bisa jadi sebagai informasi atau body atau bisa juga sebagai sub headline ya teman-teman. Itu tergantung kita lihatnya dari perspektif mana. Nah, kenapa si apa namanya si headline-nya tuh harus di bold gitu ya karena itu biar memberikan ketegasan bahwa ini tuh judulnya ini agar terlihat stand out gitu. Nah, dalam beriklan itu yang paling penting adalah bagaimana tulisan atau copy kita itu terlihat stand out daripada yang lainnya. Begitupun dengan headline yang harus lebih stand out daripada apa namanya daripada yang lainnya baik itu body atau subheadline atau CTA ataupun ya tagline gitu. Karena lagi-lagi kan yang menentukan untuk iklan itu ya headline gitu. Makanya si headline ini harus terlihat stand out gitu teman-teman. Nah, kemudian ini ada contoh lagi teman-teman. Nah, kira-kira ini jawabannya gimana teman-teman? Silahkan teman-teman bedah. Aku kasih waktu 3 menit deh sampai 16.03. Silakan teman-teman. Nah, oke teman-teman benar sekali ya. Untuk headline kayaknya teman-teman udah pada tahu gitu mana yang bisa stand out atau enggak gitu. Nah, untuk sekarang coba deh yang contoh sekarang itu teman-teman bedah secara keseluruhan ya. Mana yang namanya headline, mana yang namanya subjudul karena kan ini ada yang apa namanya subjudul itu kadang dipakai kadang enggak ada juga tagline itu kadang dipakai kadang enggak. Nah ini tentuin menurut teman-teman di dalam copy yang ada di contoh-contoh ini tuh apa aja gitu. Silahkan teman-teman bedah ya.
Saya kasih waktu karena ini cukup gampang. Kasih waktu mungkin sampai jam 16.07 ya. Silakan bedah teman-teman. Oke, karena baru satu yang jawab, jadi diperpanjang ya untuk waktunya sampai 16.10. Ini sengaja kenapa kita bedah itu supaya teman-teman tahu gitu. Karena ya kedepannya copywriting itu bukan lebih banyak di teori, tapi di realisasi atau di implementasinya teman-teman. Oke, silahkan teman-teman bedah ya.
Oke, untuk jawabannya ya benar tadi ya, di sini jawabannya ada dari Kak Siti Anisa sama Kak Hilyatul Milah. Ya, jawabannya benar sekali teman-teman. Jadi haus berasa ekstra pas puasa ini sebagai headline ya teman-teman. Kemudian apa namanya, chill aja lah bareng Sprite, tapi kalau udah buka itu sebagai body dan cuma 5.000 bisa seseger itu sebagai apa namanya, sebagai auto action gitu teman-teman. eh nah, yang stand out di sini itu selain daripada apa namanya, daripada kopinya, itu dari desainnya teman-teman. Sprite ini memperlihatkan materi copywriting dengan desain visualnya yang jelas gitu. Sehingga korelasinya jelas, udah pas puasa udah pasti haus, kemudian ekspresi daripada gambarnya itu apa namanya, dari gambarnya pas juga gitu. Nah, komentar ini ada pertanyaan ya. Kak mau tanya, kalau gambarnya itu cuman pelengkap aja atau bagian dari struktur ya? Itu bisa jadi bagian dari struktur. Nah, jadi di dalam iklan itu ada tiga apa namanya? Ada apa ya disebutnya? Ada tiga hal yang biasanya iklan itu bisa stand out gitu. Menurut seorang marketer yang ekspertis ya, itu bisa dari visual, bisa dari visual dan tulisan, bisa juga dari visual dan audio teman-teman. Nah, kalau di sini kan itu jelas antara visual dengan copy ya, itu dipadukan dan itu ada korelasinya gitu. Nah, tapi mana yang kira-kira lebih stand out misalkan, ya tentu aja kalau misalkan si copy atau tulisannya itu sama ada si desainnya, atau bisa juga ya ada si desain sama si audionya gitu. Karena kalau cuma desainnya doang itu cenderung enggak stand out gitu teman-teman. Ya karena ngapain gitu, apalagi nggak ada yang bikin penasaran, cuma desainnya atau openingnya itu nggak bikin penasaran. Nah, makanya dalam beberapa materi iklan itu cenderung menggunakan audio atau ya iklan, kalau misalkan ya iklannya yang single post ini ya diperlihatkan secara jelas gitu headline-nya, atau kalaupun mau dipadukan dengan si desain atau visualnya, yaitu harus ada korelasinya gitu, harus ada hubungannya yang benar-benar lebih spesifik, lebih terasa gitu, sehingga iklannya itu seolah-olah nyata gitu untuk Anissa. Oke, selanjutnya ada contoh lagi nih teman-teman. Contohnya bisa langsung ke es krim aja Kak, ke yang es krim. Nah, oke. Nah, kalau yang ini kira-kira gimana teman-teman untuk desain copywritingnya teman-teman? Nah, ini bisa teman-teman apa namanya bedah ya, konsep copywritingnya itu eh, ya sampai jam 16.18 ya teman-teman. Silahkan.
Nah, oke teman-teman. Di sini cuma ada satu orang ya yang ngisi ke papa. Mungkin di sini tadi saya sengaja teman-teman untuk mengafirmasi jawaban teman-teman gitu. Nah, jangan terkecoh teman-teman dengan apa namanya? Karena tadi misalkan si struktur copywriting itu pasti ada tiga gitu, antara headline, kemudian body dan juga CTA gitu. Nah, padahal kan ada yang namanya subheadline, ada juga yang namanya tagline. Meskipun itu ya jarang dipakai. Nah, tapi teman-teman di dalam beriklan itu lagi-lagi kita harus lihat dulu iklannya itu sebagai apa bentuknya, apakah untuk promosikan produk atau untuk meningkatkan awareness atau apa. Nah, untuk jawaban Kanisa bagus banget. Meskipun ya ini bisa disebut kurang tepat. Nah, kenapa kurang tepat? Jadi memang yang tetap bisa kumpul walau isi kantong nggak full itu sebagai headline. Nah, tapi di yang menu receh es krim kon small hanya 5 ribuan itu sebenarnya sebagai body aja gitu, gak ada CTA di sini. Karena CTA itu kan sifatnya ajakan. Jadi si McD ini enggak ngajak orang untuk beli ke McD gitu. Dia cuma ngasih tahu gitu bahwa dengan uang 5 ribu ya bisa apa namanya bisa kumpul gitu. Itu aja. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman bikin kopi itu nggak perlu terpaku dengan oh harus ada headline, harus ada CTA, harus ada misalkan subheadline, harus ada tagline dan juga harus ada body. Enggak teman-teman, itu tergantung lagi-lagi bagaimana teman-teman beriklan. Kegunaannya iklannya ini buat apa? Apakah untuk produk, meningkatkan awareness atau apa itu segala macam. Jadi lagi-lagi kenapa kemarin itu kita cuma bahas fundamental itu ya supaya kita ngerti dulu gitu fundamental daripada copywriting dan beriklan itu seperti apa teman-teman. Nah, kemudian ini kalau salah masih ada contoh lagi ya. Anissa, oh iya iya paham Kak, jadi gak terpaku sama struktur gitu ya, disesuaikan ini sama keperluan aja berarti. Iya betul sekali. Jadi nggak perlu gitu kita itu terpaku bahwa copywriting itu harus saklek gitu. Nggak juga. Berarti kalau mau bikin copywriting harus pintar memilih kata ya Kak. Betul sekali. Nah, nanti kita akan bahas mengenai formula-formula untuk copywriting. Nah, tapi nggak di pertemuan sekarang, tapi di pertemuan besok, teman-teman. Kita akan bahas mengenai formula-formula daripada copywriting ya, teman-teman. Nah, kenapa nanti kita bahas mengenai formula itu sebagai tools aja dan sebagai gambaran ketika teman-teman mau beriklan. Tapi lagi-lagi itu cuma sebagai tools, nggak bisa apa namanya teman-teman apa namanya teman-teman bisa sekreatif mungkin bikin iklan karena apa kan kita harus lihat dulu fundamental beriklan kita itu atau bikin kopi itu buat apa jadi harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah nanti kita bahas untuk formula-formula itu besok tapi tetap teman-teman untuk formulanya itu sendiri cuma sebatas apa namanya gambaran aja, cuma gambaran secara umum yang nantinya tentu aja yang memiliki peran penuh dari sebuah kopi itu ya kita sendiri. Oke, selanjutnya ini ada contoh lagi yang dari Burger King. Nah, kalau yang ini kira-kira gimana teman-teman? Boleh di apa namanya? Boleh dibedah lagi ya. Ini gampang banget sih kalau yang ini sampai 1625. Silahkan teman-teman bedah itu. Bang, nge-trip juga. Habis
Gimana teman-teman? Ini belum ada yang ngebedah ini. Apakah harus ada penambahan waktu, teman-teman? Oke, kita bedah. Ini pertama ada dari Kak Hilyatul ya. Kak Hilyatul, dari Kak Hilyatul itu headline-nya free eye, kemudian bodinya 8 pieces ayam mewah, CTA-nya makan mewah. Maaf kalau salah. Bapak Kak, di sini kita sama-sama belajar. Kemudian ada dari Kak Siti Anissa, yaitu headline-nya adalah Priye Chicken Sub. Kemudian headline-nya makan siang mewah habis gajian. CTA 8 pieces ayam 88.000 tersedia di BK APP. Nah, kemudian ini ada yang mau nyoba dari Mimin katanya. Headline-nya Free Chicken. Kemudian bodinya itu makan siang mewah habis gajian 8 pieces ayam 88.000. Gak ada kalimat CTA ya, setahu Mimin, betul gak ya? Oke, baik. Jadi jawabannya adalah headline itu ya free chicken makan siang mewah habis gajian. Kemudian apa namanya, untuk bodinya itu ya itu 8 pieces ayam, kemudian ya 8 pieces ayam itu 88.000, itu adalah body. Jadi body ini sebagai informasi tambahan teman-teman. Sedangkan untuk headline itu judul yang harus stand out gitu. Nah, terus di mana CTA-nya? Ada teman-teman. CTA-nya yaitu tersedia di BK APP. Itu adalah CTA-nya. Jadi ya kalau mau misalkan kalau kita lihat iklan ini ya pasti mau beli itu ya pasti diarahin. Itu diarahinnya kemana ya, ke aplikasi Burger King itu sendiri teman-teman. Jadi ini sebagai informasi itu sifatnya si iklan ini tuh. Nah, oke. Itu ya untuk jawabannya. Kemudian ada satu contoh lagi teman-teman, dan setelah contoh ini tinggal sedikit lagi kok materinya. Jadi teman-teman bisa berburu takjil. Nah, yang terakhir itu, nah ini gampang banget teman-teman. Lagi-lagi jangan terpaku sama struktur ya. Tapi kan tadi ada 5. Nah, perkiraan aja menurut teman-teman ini mana headline-nya segala macam itu ya. Kak suaranya kecil. Oh, bentar. Sekarang udah gede belum untuk suaranya? Ini udah dideketin ke handphone sih. Di saya aman Kak. Oh, oke oke baik. Nah, sekarang kita bedah contoh ini yang satu lagi ya. Kita sampai ke 1632 kali ya. 1632, silakan teman-teman bedah. Eh, jadi lagi-lagi kenapa harus kita bedah dengan contoh-contoh yang banyak itu, supaya teman-teman mudah mengerti dan tahu gitu strukturnya tuh. Jadi pelatihannya itu bukan hanya sebatas ngedengerin gitu, tapi sambil praktek juga teman-teman. Oke, sampai 1632 ya. Silahkan teman-teman udah copywritingnya.
Oke, untuk jawabannya kita baca dulu satu persatu ya. Kita baca satu persatu dari ke Siti Anissa. Headline-nya itu mudik lebaran pakai mobil impian. Untuk bodinya itu bisa karsompayen. Kemudian untuk CTA-nya saat yang tepat buat wujudin impianmu. Kemudian dari Kak Pahrina sama kayak Mimin. Pokoknya. Di sini tuh ya headline-nya mudik lebaran pakai mobil impian. Bodinya itu bisa karsompayan. Kemudian CTA-nya itu saat yang tepat buat wujudin impianmu. Kemudian ada dari Kak Hilyatul Milah, yaitu headline-nya mudik lebaran, CTA-nya saat yang tepat sama bisa karsompaye. Nah, kemudian ada dari Kak Abdul Rahman ya. Ini katanya headline-nya itu mudik lebaran pakai mobil impian, bodinya itu bisa karsompayen dan CTA-nya itu saat yang tepat buat wujudin impianmu. Nah, teman-teman untuk apa namanya untuk jawabannya itu sebetulnya apa namanya ini tergantung kita harus bisa lihat dulu daripada si apa namanya kita harus bisa lihat dulu dari si brandnya itu apakah untuk bisa karsompayan ini sebagai body atau justru ini tuh tagline daripada si Karsom Indonesia itu sendiri. Nah, jadi itu ya teman-teman bisa jadi yang hashtag bisa karsompayan ini itu sebagai body dan juga bisa aja itu tuh karena ada hashtag bisa jadi sebagai tagline daripada si Karsom Indonesia itu sendiri. Nah, jadi untuk mengetahui jawabannya itu ya kita lihat dulu apakah Karsom Indonesia ini menggaungkan bisa karsompayan atau enggak. Kalau misalkan iya berarti yang bisa karsompayan ini sebagai apa namanya sebagai tagline gitu. Jadi headline-nya itu kan mudik, kemudian tagline-nya itu ya bisa karsompayan dan CTA-nya itu saat yang tepat buat wujudin impianmu. Tapi kalau misalkan biar karsompayan ini bukan sebagai tagline, maka bisa karsompayan ini sebagai body ya teman-teman itu. Nah, oke, karena kita udah membedah banyak sekali contoh ya dari tadi, bisa ke materi selanjutnya, Kak. Bisa di slide, Kak, ke bawah. Nah, mungkin teman-teman salah satunya mengikuti pesantren pelatihan pesantren digital ini tentu aja bingung kan, baik itu teman-teman yang belajar web, belajar desain atau mau belajar copywriting ataupun digital marketing. Nah, karena sekarang teman-teman di kelasnya copywriting, teman-teman pasti berpikir bagaimana sih cara mencari referensi konten untuk copywriting itu di mana? Jawabannya ya tentu aja tergantung teman-teman. Itu teman-teman mau nyarinya itu yang seperti apa gitu. Bisa di slide, Kak. Slide lagi, Kak. Maaf. Nah, di mana sih cari referensi kontennya itu ya kalau misalkan teman-teman mau konten seperti carousel atau feed IG, yaitu bisa teman-teman cari di media sosial. Nah, seperti konten-konten yang barusan itu yang dijadikan contoh, itu teman-teman bisa nyarinya di medsos gitu, terutama di Instagram ya, ataupun di Facebook Ads itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman Nah, atau teman-teman yang untuk yang konten feed atau carousel itu bisa lihat di Facebook Ads Library, teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud Facebook Ads Library?
Kak bisa dikebawahin. Nah, jadi Facebook Ads Library itu adalah salah satu apa namanya akses yang bisa kita lihat bagaimana brand-brand atau orang lain itu mengiklan di Meta gitu. Nah, teman-teman bisa cari aja Facebook Ads Library dan di situ teman-teman tinggal cari nanti kata kuncinya dan tiba-tiba muncul semua yang teman-teman cari gitu. Nah, di situ teman-teman bisa melihat banyak sekali referensi konten gitu yang ada. Nah, biasanya iklan-iklan biasanya kalau yang diiklankan itu lebih ada effort dalam membuat konten. Jadi ya manfaatkan Facebook Ads Library itu sebagai bahan contekan atau bahan untuk teman-teman ingin mengasah copywriting teman-teman. Baik itu untuk mengasah secara perorangan atau untuk meningkatkan skill untuk masuk kerja atau apapun itu. Ya, jadi carinya di Facebook Ads Library ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang short video itu di mana? Ya carinya teman-teman di TikTok. Itu teman-teman. Di TikTok itu banyak meskipun ya lagi-lagi enggak semua apa namanya konten-konten di TikTok itu kan enggak semuanya mempunyai copywriting yang bagus, tapi paling enggak di TikTok itu pasti kebanyakan itu memakai hook gitu teman-teman. Nah, itu bisa dilihat, diperhatikan. Atau kalau pengen lebih detail ya cari di TikTok Ads Library ya teman-teman. Itu sama kok apa namanya? Bagaimana kita bisa melihat orang-orang beriklan itu seperti apa. Nah, kemudian tools dari copywriting itu apa aja sih? Sebetulnya toolsnya itu banyak sekali teman-teman. Cuman di sini saya memakai tools yang apa namanya merekomendasikan tools yang mungkin sering dan gampang dijumpai teman-teman meskipun ya mungkin yang lain juga banyak itu. Cuma ini saya cuma ngulas sedikit ya untuk toolsnya itu yang pertama ada ChatGPT. Kak bisa dilihatin toolsnya itu di halaman terakhir ya Kak. Toolsnya itu yaitu ChatGPT, kemudian OpenAI, kemudian ada Google Bard dan Rima Kata. Nah, itu semuanya AI ya teman-teman kecuali yang Rima Kata. Nah, kenapa Rima Kata dimasukin? Karena kalau teman-teman pengen bikin copywritingnya itu dengan berima, yaitu teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya Rima Kata. Jadi nggak perlu tuh agak repot-repot banget dalam pemilihan kata teman-teman. Jadi cukup pakai tools itu. Nah, lagi-lagi tools ini sifatnya membantu ya teman-teman. Jadi bukan plek ketiplek langsung jadi gitu. Enggak. Karena kalau gitu ya percuma gitu. Untuk apa teman-teman memahami banyak sekali pengetahuan tiba-tiba dipercayakan sepenuhnya ke AI gitu. Nah, jadi AI ini cuma sebatas pembantu dan tools aja teman-teman. Sisanya tetap kita yang mengerjakan teman-teman. Itu sih untuk materi kita kali ini ya, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, bisa di kolom komentar atau open mic ya, teman-teman. Untuk sesi pertanyaan dibuka mungkin. Oh, ini ada, oke, satu pertanyaan aja mungkin ya, supaya apa namanya teman-teman bisa apa namanya supaya teman-teman nanti bisa berburu takjil. Ini ada dari Kak Siti Anissa ya.
Jangan lupa di absen ya nanti sama foto bersama. Oke, siap Kak. Kak boleh sharing nggak selama Kakak jadi copywriter suka duka jadi copywriter itu apa aja sih? Tentu saja kalau misalkan buat pemula pasti yang pertama itu tidak percaya diri karena merasa tulisan kita itu jelek, sampah dan lain-lain gitu. Seolah ya kita seipot apapun ya tulisannya nggak berguna gitu teman-teman. Karena ya apa ketidakpercayaan diri kita dengan kopi yang kita tulis yang kita buat. Padahal apa namanya saya selalu diingatkan di dalam dunia digital ataupun pemasaran itu enggak ada yang pasti. Apa yang menurut kita bagus belum tentu hasilnya bagus. Apa yang menurut kita jelek belum tentu hasilnya jelek. Jadi coba aja. Makanya saya selama jadi copywriter pun kan saya cuma sebagai freelancer copywriter ya. Ya terutama untuk mencari klien itu cukup agak sulit terutama kalau kita tidak memiliki portofolio yang cukup banyak dan juga harus memiliki keberanian untuk mengontak siapapun itu karena saya kan sifatnya freelance copywriter ya untuk saat ini karena memang eh, kejaran saya itu memang bukan di copywriter tapi di performance digital marketing teman-teman ya cuma saya suka apa namanya menulis kata-kata gitu untuk beriklan segala macam itu eh, dari teman ke teman sehingga ya itu jadi mulut ke mulut dan sekarang alhamdulillah saya dipercaya oleh Yayasan Abdikari itu sebagai apa namanya pemateri di pesantren digital kali ini. Ya alhamdulillah meskipun saya seorang freelancer copywriting, saya tetap berbagi ilmunya kepada teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir jika ingin menjadi seorang copywriter, tetap fokus dengan jalannya gitu. Jangan melihat ke kanan ke kiri jadi tetap lurus aja gitu teman-teman kalau mau jadi copywriter terus ke copywriter jangan terlalu banyak-banyak cekcok teman-teman karena apa kalau misalkan teman-teman mau menjadi seorang profesional ya harus tetap diem di satu bidang gitu karena untuk teman-teman dikatakan sebagai expertise itu ya ketika teman-teman menjalani satu bidang itu lebih dari 5 tahun itu teman-teman. Nah, oke mungkin itu aja sih suka dukanya. Paling kalau yang suka-suka banget di copywriter itu ya itu bagaimana kita harus memilih dan memilah kata yang kira-kira ini cocok atau enggak. Ini hasil copy kita jelek atau bagus. Ya kita tentukan di market langsung gitu. Itu sih sukanya. Meskipun ya tentu aja memakan waktu ya. Tapi ya namanya juga dunia marketing ya seperti itu. Oke, mungkin kita akan langsung ke absen aja ya teman-teman karena udah sore juga. Eh, di sini ada Kak Kiswanto ya. Kak Kiswanto hadir. Kemudian Kak Estu Ratna. Estu Ratna hadir. Terus ke Kak Siti Anissa. Ya, Siti Anissa hadir. Kemudian Kak Fahrina. Kemudian Kak Sadili, Kak Hilyatul Mila, dan Kak Abdul Rahman. Oke. Udah untuk absensinya ya. Paling mungkin sekarang kita
foto bersama teman-teman. Silahkan on cam. Nanti dipandu untuk foto bersamanya sama admin ya. Dihitung sampai 3. Udah semuanya. Punten ya, lagi ada pengamen. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.